Momen yang tidak terulang lagi harus kita perhatikan baik-baik, yaitu ketika kita mendengar peringatan Tuhan. Yang ajaibnya lagi, ternyata di dalam peringatan atau perintah itu terkandung janjinya. Oh, benar sekali, Pak. Tiap hari cerita berbeda dan tidak terulang lagi. Kadang Tuhan bertindak sangat keras, namun di dalamnya terdapat anugerah dan janjinya. Hari ini kita harus perhatikan peringatan yang penting. Bagaimana Tuhan menolak Raja Saul. Siap! Shalom anak-anak, kita bersyukur ya kita bisa kembali berjumpa di dalam renungan harian BDKA. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, buat kami bisa mengerti, buat kami bisa mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Saul terus berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi Daud tidak ada usaha sedikit pun untuk menyerang balik kepada Saul. Karena Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan betapa Daud itu takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud hanyalah menghindar, melarikan diri, menjadi buronan, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kali ini Daud melarikan diri kepada Samuel di Rama. Daud ingin mencurahkan isi hatinya kepada Nabi Allah. Dan tentunya dengan harapan untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah sendiri. Daud dan Samuel kemudian berangkat menuju ke Nayot di dekat Rama. Di Nayot ini ada sebuah sekolah nabi. Kemungkinan mereka tinggal di sana dengan harapan Saul tidak akan mengambil paksa Daud dari tempat tersebut. Tapi dugaan mereka tersebut meleset. Ternyata Saul tidak takut untuk mengambil Daud dari sekolah nabi tersebut. Saul mengirimkan utusannya ke Nayot untuk mengambil Daud. Ketika utusan Saul ini tiba di Rama, mereka melihat rombongan nabi sedang kepenuhan dengan dipimpin oleh Samuel. Roh Allah pun menghinggapi utusan ini, sehingga mereka juga menjadi kepenuhan. Wah, anak-anak, ini satu peristiwa kepenuhan Roh Allah yang tidak seperti biasanya, karena orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah ini, maksud ibu utusan Saul ini, bukanlah orang yang mencari Allah, tetapi mereka bisa kepenuhan Roh Allah. Ini tentunya adalah maksud Allah untuk melindungi Daud, supaya Daud tidak dibunuh. Saul yang menunggu-nunggu utusannya kembali, kok tidak kembali ya? Saul kembali mengirimkan utusan kedua. Hal yang sama juga terjadi kepada utusan kedua ini. Mereka juga kepenuhan Roh Allah seperti para nabi. Wah, hal ini tidak juga membuat Saul berhenti untuk mengejar Daud. Saul kembali mengirimkan utusan yang ketiga. Dan kembali juga terjadi hal yang sama.
utusan ketiga ini juga mengalami kepenuhan Roh Allah. Mereka menikmati pujian kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi menangkap Daud, tidak lagi membunuh Daud. Seharusnya Saul bisa mengerti maksud Allah dengan kejadian ini. Tetapi karena Saul sudah memberikan dirinya dikuasai oleh si jahat, maka tidak ada yang bisa menahan Saul untuk tidak melakukan hal yang jahat. Saul sekarang malah datang sendiri ke Nayot. Ketika dalam perjalanan, Saul juga dipenuhi oleh Roh Allah. Saul kepenuhan Roh Allah di depan Samuel. Dia menanggalkan jubahnya atau pakaiannya sampai telanjang semalam-malaman, bahkan sehari-harian. Wah, anak-anak, orang yang dipenuhi Roh Allah itu seharusnya merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi tidak demikian halnya dengan Saul. Tapi Allah punya cara Allah sendiri untuk merendahkan Saul. Saul menanggalkan pakaiannya. Hal itu tentu membuat dia menjadi dipermalukan. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Dengan dia menanggalkan jubah kerajaannya, itu artinya juga tahta dia itu juga ditanggalkan. Atau dengan kata lain, Allah sudah menolak Saul sebagai raja Israel. Ketika orang-orang melihat Saul kepenuhan, mereka mengeluarkan kalimat ejekan, yaitu, masakan Saul termasuk golongan nabi? Maksud ejekannya demikian, anak-anak. Masakan Saul yang memalukan ini adalah nabi? Itu maksudnya ejekannya. Jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat ya anak-anak, bahwa Saul yang sudah memberikan dirinya kepada si jahat, tidak ada yang bisa menahan lagi kejahatan yang dia lakukan. Dan Allah sudah menolak Saul. Bagaimana dengan nasib Daud? Daud aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi anak-anak, melalui renungan hari ini, kita dapat belajar satu hal. Jangan sampai kita memberikan diri kita dikuasai oleh si jahat, supaya Tuhan tidak menolak kita. Marilah kita terus menjadi orang yang mencari Allah, sehingga Allah pun akan terus melindungi kita, menjaga kita, seperti Allah melindungi Daud dan menjaga Daud. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat peringatan Tuhan untuk kami tidak memberikan diri kami dikuasai oleh si jahat. Untuk kami boleh terus mencari Tuhan, sehingga Tuhan tidak menolak kami, tetapi Tuhan mau melindungi kami dan menjagai kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menghormati Tuhan. Seperti contoh seorang Daud yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kila pernah dengar, ada orang yang berkata tidak ada satu iji pun dalam hidup ini, di mana Kristus tidak berkuasa dan mengatakan bahwa itu adalah milikku. Bagus, Kayla. Abraham Kuyper yang mengatakan. Dan barusan kita perhatikan walau raja menyerahkan diri pada kuasa si jahat, tapi dia tetap dipaksa untuk memuji kebesaran dan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 20. Dadah!